Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Wah, ibu lihat hari ini cerah-cerah semua ya mukanya. Berarti semangat belajarnya juga luar biasa dong. Oke, sekarang ibu mau cek dulu kehadirannya nih. Apakah ada yang tidak hadir? Teman sebangkunya ada yang tidak hadir? Wah, lengkap ya? Keren semuanya, alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu biar kegiatan berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, masih ada yang ingat pelajaran kita sebelumnya? Iya, kita belajar tentang rantai makanan di sawah, dari padi sampai pengurainya. Tapi ibu sempat mikir nih, kalian pernah nggak sih lihat langsung di sekitar kita, misalnya di sawah, kebun, atau halaman rumah, ada hewan yang sedang makan hewan lain? Misalnya tuh ada yang makan belalang, atau ada ayam yang makan serangga. Nah, kadang kita lihat ya, tapi nggak terlalu dipikirin gitu, nggak kita perhatikan ya. Nah, dari situ ibu penasaran, apakah belalang itu cuma dimakan sama katak saja? Atau sebenarnya ada hewan lain yang memakannya? Nah, menurut kalian gimana? Untuk pelajaran hari ini, kita akan memahami bahwa hubungan makan di alam itu tidak hanya satu jalur saja, tetapi saling terhubung membentuk jaring-jaring makanan. Oke, yuk kita mulai pembelajarannya. Coba kita perhatikan bersama. Belalang memang dimakan katak ya, itu benar. Tapi ternyata burung juga bisa memakan belalang loh. Berarti satu hewan itu bisa dimakan lebih dari satu hewan ya? Iya, betul sekali. Begitu juga dengan padi, tidak hanya dimakan belalang, tapi juga tikus. Nah, kalau semua ini kita hubungkan, ini bukan lagi menjadi rantai makanan, tapi disebut dengan jaring-jaring makanan. Sekarang ibu ingin kalian benar-benar fokus ya, karena kita akan berpikir bersama. Nah, supaya lebih mudah, ibu akan bagi kelompok menjadi dua kelompok ya. Jadi kelompok sebelah sini adalah kelompok 1, terus yang sebelah sini kelompok 2. Oke. Jadi untuk kelompok pertama nih, kalian bisa diskusikan, coba diskusikan hewan apa saja yang bisa memakan belalang dan kenapa hewan tersebut bisa memakannya. Nah, untuk kelompok kedua, coba diskusikan ular bisa memakan apa saja. Terus menurut kalian, apa perannya dalam jaring-jaring makanan? Ibu beri waktu sebentar ya, diskusikan dengan teman kelompok kalian. Silakan ibu tunggu. Baik, cukup diskusinya. Sekarang kita mulai dari kelompok pertama ya. Gimana kelompok pertama? Udah siap nih? Siap ya? Siap, oke. Siapa yang ingin mencoba menjawab untuk kelompoknya? Untuk mewakili kelompoknya? Oke, silakan. Baik, katak, bagus. Ada tambahan dari teman yang lain? Iya, burung juga bisa memakan belalang ya, jawaban yang sangat baik. Nah, menurut kalian nih, kenapa belalang bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis hewan? Karena dalam ekosistem, makhluk hidup itu harus bertahan hidup. Jadi mereka tidak hanya bergantung dari satu jenis makanan saja. Oke, sekarang kelompok kedua. Siapa yang ingin menjawab untuk mewakili kelompoknya? Baik, ular bisa memakan tikus dan katak. Oke, benar sekali ya. Kalau begitu, apa yang akan terjadi jika salah satu makanan ular berkurang? Oke, ular akan mencari sumber makanan lain agar tetap bisa bertahan hidup ya. Jadi, dari diskusi kita tadi ini, setiap makhluk hidup itu memiliki lebih dari satu hubungan makan dan semuanya saling terhubung.
Hubungan inilah yang kita sebut dengan jaring-jaring makanan, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita ingat kembali ya, hari ini kita belajar tentang apa? Iya, tentang jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan itu adalah hubungan makan antara makhluk hidup yang saling terhubung dan tidak hanya satu jalur. Oke, sekarang ibu mau kalian berpikir nih, bagaimana kalau salah satu makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan itu berkurang atau hilang? Nah, iya. Berarti keseimbangan akan bisa terganggu ya. Karena itu kita harus menjaga lingkungan dan tidak merusak alam supaya semua makhluk hidup itu bisa tetap seimbang. Oke. Untuk pertemuan berikutnya coba kalian amati lingkungan sekitar kalian, misalnya di rumah atau di mana gitu. Apakah kalian bisa menemukan jaring-jaring makanan, contoh jaring-jaring makanan yang sederhana? Nah, kalau ada boleh dicatat ya, nanti kita bahas bersama di kelas di pertemuan berikutnya. Nah, dari pembelajaran hari ini, Ibu lihat kalian semua sudah paham ya bagaimana makhluk hidup itu saling berhubungan. Oke, Ibu bangga sekali dengan kalian hari ini karena kalian tuh bisa berani untuk menjawab, terus berdiskusi dan berpikir bersama. Tidak apa-apa ya kalau masih ada yang belum sempurna, yang penting itu kalian mau belajar, usahanya yang kita lihat, oke? Terus pertahankan semangat belajar kalian ya, karena dari hal-hal kecil seperti itu kita bisa belajar menjaga keseimbangan alam, oke? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari tadi itu lebih bermanfaat untuk kita semua, oke? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Baik, cukup sampai sini aja pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.